Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Gimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan tetap stay di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan dalil beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Apa saja sih diantaranya? Diantaranya itu ada jin, ada iblis, ada setan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan dalil-dalil tentang itu semua. Sudah siap? Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan dalil iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada Allah. Menurut bahasa, malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad yaitu malak, yang berarti kekuatan. Dan mereka diciptakan Allah dari nur, yaitu dari cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali siapa? Kecuali Allah. Malaikat juga disucikan dari nafsu hewaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan jauh dari segala perbuatan dosa. Dan adapun inti dari beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Nah, di sini ada dalil tentang adanya malaikat. Terdapat dalam Quran surat apa aja sih? Yang pertama ada Quran surat Al-Hijj ayat 30 yang artinya adalah maka bersujudlah pada para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kemudian yang kedua ada Tahrim ayat 6, yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian ada Quran surat Al-Anbiya ayat 20, mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Dan kesemua itu adalah dalil-dalil tentang adanya malaikat. Nah, selanjutnya ada pengertian jin. Jin itu apa? Jin adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api, sama seperti malaikat merupakan makhluk gaib dan diciptakannya dari api. Kalau misalkan tadi malaikat diciptakan dari nur cahaya. Dalil tentang adanya jin, yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, hai manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Yang kedua ada Quran surat Al-Hijj ayat 26-27, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi, penciptaan manusia dan jin itu sudah termaktub dalam Quran surat Al-Hijj ayat 26 sampai ayat 27. Dan yang terakhir ada pengertian iblis dan setan. Iblis dan setan, iblis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa. Putus asa dari apa? Yaitu putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setan berasal dari bahasa Arab juga, yaitu syaiton, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan.
Kemudian di sini ada dalil tentang iblis dan setan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Jelas bahwa kita tidak boleh mengikuti ajakan-ajakan setan, karena terbukti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian ada Quran Surat Al-A'raf ayat 12, yaitu, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawablah iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Jadi di sini sudah jelas bahwa kita tidak boleh mengikuti kemauan atau keinginan iblis dan setan, karena mereka itu sombong, tidak mau bersujud kepada siapa? Kepada Adam. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa mereka itu lebih baik daripada Adam. Padahal itu adalah suruhan siapa? Suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai, di mana kalian bisa membedakan pengertian dari malaikat, jin, setan, kemudian iblis, dan dalil-dalilnya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu pengen tahu nih, kalian menyimak atau tidak tadi? Nah, sekarang sebutkan dalil tentang percaya kepada malaikat. Tulis di kolom komen ya. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.